Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi KWU kelas 3 KPR, kita akan membahas tentang pengolahan fasilitas dan bahan baku. Persediaan bahan baku dalam perusahaan memerlukan bahan untuk melakukan proses produksi atau dalam menyediakan penjualan, namun tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau untuk persediaan barang itu pastinya suatu perusahaan itu harus mengetahui bahan apa saja yang diperlukan, habis pakainya seperti apa, jumlahnya seperti apa, harganya juga seperti apa, sekiranya itu tidak membuat perusahaan tersebut merugi. Resiko yang terjadi, hilang dan rusak, biaya pemeliharaan dan pengawasan yang tinggi, usaha atau kadaluarsa uang tertanam terlalu besar. Nah, jadi kalau misalkan hilang atau rusak, itu hilangnya mungkin itu ada yang mencuri atau atau terjadinya tindakan kriminal, kemudian rusak. Apalagi barang yang mungkin rusak itu banyak macamnya, ada yang bisa terjatuh, ada yang ada yang rusak gara-gara tertimpa bahan tajam, terus gara-gara ruangan yang lembab dan lain sebagainya. Untuk biaya pemeliharaan dan pengawasan yang tinggi, biasanya kalau bahan baku itu biasanya sudah biasa, harga naik turun itu biasa. Jadi bagaimana pintar-pintarnya para produsen itu mengalihkan bagaimana walaupun pembiayaan bahan baku tinggi tapi biaya produksi atau tidak ada kerugian. Terus usaha atau kadaluarsa. Nah, ini kalau kadaluarsa itu makanya kalau beli barang bahan baku itu dipertimbangkan. Kalau sekiranya kadaluarsanya lama, it's okay lah, boleh ambil banyak. Tapi kalau misalkan kadaluarsanya jaraknya dekat-dekat, kita apalagi kalau permintaan dari konsumen itu sedikit, ya lebih baik bahan bakunya jangan banyak-banyak, dikhawatirkan kadaluarsa. Terus uang yang dipertanamkan terlalu besar. Nah, ini kalau uang dipertanamkan terlalu besar, apalagi biaya produsennya juga sedikit, ya permintaan juga sedikit, jadi hasilnya juga tidak imbang. Jumlah persediaan yang tepat dapat ditentukan dengan jalan menghitung jumlah persediaan yang paling ekonomis. Nah, terus kalau jumlah yang ekonomis dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah pemesanan. Jumlah pemesanan yang ekonomis menjadi indikator untuk jumlah pemesanan yang tepat. Nah, jadi kalau jumlah persediaannya itu mencukupi atau tetap tepat, ya otomatis konsumen itu mau misalkan meminta memesan sesuatu, hasil produk kita persediaannya cukup baik dan kualitasnya juga bagus, itu enak gitu loh, kita bisa menghasilkan juga produk yang baik. Tapi kalau persediaannya kurang, barangnya langka, juga mahal, aduh itu susah banget. Faktor yang mempengaruhi jumlah pemesanan ekonomis, jumlah kebutuhan bahan baku, biaya pemesanan, biaya penyimpangan, harga bahan baku. Nah, untuk jumlah kebutuhan bahan baku, ini jumlah kebutuhan harus kita memanage, disesuaikan dengan banyak permintaan dari konsumen. Biaya pemesanan. Nah, untuk biaya pemesanan itu tergantung dari jarak ya, apalagi kalau ongkos kirimnya kalau tidak memungkinkan jauh, ya lebih baik kita mau mengambil bahan baku yang banyak, itu pun juga jauh dari kadaluarsa. Untuk biaya penyimpanan ini ada yang macam-macam, apalagi kalau biaya penyimpanan seperti jenis makanan-makanan frozen itu kan ditaruh di lemari pendingin supaya awet. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya listrik juga. Terus harga bahan baku. Nah, harga bahan baku seperti tadi ya, kadang harga bahan baku ini bisa naik juga bisa turun. Penyebab kerugian kelalaian pemeliharaan peralatan. Pembayaran klaim karena penyerahan yang tidak tepat, perhentian sebagai atau seluruh kegiatan produksi, biaya perbaikan yang mahal, keinginan pelanggan untuk memesan kembali. Nah, kalau untuk keengganan
pelanggan untuk pemesanan kembali, ini berarti ada kegagalan dengan hasil dari produk kita. Mungkin kurang bagaimana, kekurangannya bagaimana. Makanya kalau kita ada komplain itu harus diperhatikan. Jadi kita tidak boleh sedih, harus menerima, itu termasuk masukan dan support buat kita. Jangan berkecil hati jika produk itu hasilnya juga kurang maksimal. Semuanya usaha itu tidak langsung bagus ya. Layout fasilitas produksi. Nah, adalah pengaturan dan penempatan alat-alat tenaga kerja dan juga kegiatan-kegiatan dalam produksi. Nah, kegunaannya nih, layout meminimumkan biaya pengangkatan dan penanganan, memudahkan pengawasan bekerja bagian mandor, penggunaan ruangan yang efisien, mempercepat dan melancarkan arus bahan-bahan, pekerjaan lebih efisien. Nah, kalau untuk layanan layout ini setidaknya itu intinya meringankan beban para pihak produsen ya, supaya juga tidak terlalu makan banyak biaya pembayaran untuk para karyawan. Nah, jadi karyawannya itu juga tidak terlalu banyak, jadi juga tidak terlalu banyak, perusahaan juga tidak terlalu merugi. Jenis layout, proses layout, fungsional layout, dan juga produk layout dan juga layout garis. Nah, untuk kegunaan jenis layout, proses layout, menyusunan fasilitas produksi di mana mesin-mesin yang mempunyai fungsi yang sama ditempatkan pada tempat tertentu. Ya, pastinya mesin-mesin itu sesuai dengan kebutuhan dan hasil dari produksi kita. Misalkan produksi makanan, misalkan seperti pembuatan roti ya, rawatnya juga harus sesuai. Misalkan kain ya, dan apalagi kain, terus sepatu dan lain sebagainya, Pak. Digunakan untuk produk dan juga pesanan ya. Kalau pesanannya banyak juga bisa baik sekali untuk menggunakan layout untuk meringankan beban kerja dan juga untuk tidak mengirit terjadinya karyawan yang banyak. Produk layout merupakan pengaturan mesin-mesin dalam pabrik sesuai dengan arus proses produksinya, digunakan untuk proses produksi yang terus menerus. Nah, apalagi kalau sudah perusahaan yang banyak sekali ya, memakan biaya banyak, terus kemudian sudah sukses, pemesanan juga amat sangat banyak sekali, otomatis perusahaan tersebut atau pabrik tersebut menghasilkan barang-barang yang diinginkan konsumen setiap hari. Persediaan peralatan perusahaan. Peralatan yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan juga industri. Dalam menyediakan peralatan harus diperhatikan ekonomis dan praktis dan dari suatu barang tersebut. Kalau untuk persediaan peralatan perusahaan, semakin banyak alat-alat canggih yang digunakan juga semakin mempengaruhi biaya pembayaran karyawan. Namun kalau misalkan memang pada awalnya pembelian alat tersebut itu macam-macam, ada yang sangat mahal tergantung dari fungsi dan kegunaan. Nah, jumlah kebutuhan bahan baku. Nah, untuk jumlah kebutuhan bahan baku, biaya pemesanannya itu biaya penyimpanannya dan juga harga bahan baku. Untuk biaya pemesanan ya tergantung jarak yang dibutuhkan. Kalau biayanya kita pesankan dari import dari luar negeri, ya kita harus harus biayanya juga harus banyak ya. Biaya transportnya, terus kemudian biaya penyimpanan ya, seperti tadi yang saya bilang, jika penyimpanannya di tempat misalkan suhu tinggi, untuk pengawetan ya kita membutuhkan biaya seperti listrik, dan juga tempat-tempat yang terlindungi itu juga membutuhkan biaya. Harga bahan baku juga naik turun. Membayar klaim karena penyerahan barang yang tidak tepat, berhenti sebagai atau seluruh kegiatan produksi, mahalnya biaya perbaikan, timbulnya menggunakan pelanggaran dalam pemesanan barang. Jadi untuk pembayaran klaim yang tidak tepat ini biasanya, apalagi biaya misalkan kita memesan barang tanggal segini harus ada, jadi kita itu barang dari pabrik sudah siap semua tinggal kirim, ternyata biaya dari kita juga kurang, meleset. Atau kebalikannya, dari kita
sudah siap dari pabrik, mengeluh-ngeluh orang tua itu juga merugikan. Berhenti sebagai atau seluruh kegiatan produksi. Nah, ini kalau produksi itu biasanya mengalami kerugian yang banyak ya. Terus mahalnya biaya perbankan. Nah, perbankan ini juga mempengaruhi terhadap biaya produksi. Kalau sekiranya konsumen pemesanannya itu banyak ya tidak masalah. Timbul keengganan pelanggan dalam pemesanan barang, yaitu berarti ada yang salah dengan hasil produk kita. Proses produk yaitu penyusunan fasilitas produk di mana mesin-mesin yang sama ditempatkan pada tempat yang sama. Produk layout yaitu pengaturan mesin-mesin dalam pabrik sesuai dengan arus proses produksi. Jadi layoutnya itu harus sesuai dengan jenis produksi yang kita gunakan, ya alat-alat yang digunakan. Nah, ini pastinya kalau untuk layout itu juga ekonomis dan prestis. Juga tepat waktu, ekonomis, dan juga praktis. Oke, sekian dulu materi KWU untuk kelas 3. Jika kurang mengerti silahkan tanya WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.